Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang sarjana komputer. Awalnya beliau sangat negatif sekali terhadap bisnis ini, sampai akhirnya beliau hadir di satu pertemuan dan akhirnya beliau terbuka dan mau serius jalankan Tiens. Di bisnis Tiens ini, hampir semua reward yang diberikan telah diraihnya, mulai dari cash reward, luxury car, yacht, plane, dan perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia. Beliau juga mendapatkan juara 1 sebagai pembicara terbaik di Indonesia dan juara 3 di dunia. Beliau juga sudah mengisi seminar hampir di seluruh kota di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana seorang pemalu, introvert, pesimistik, negative thinking, dan tidak berani bermimpi bisa sukses di bisnis ini? Mari kita belajar dari Bapak Elvanto. Bapak Ibu sekalian, saya Elvanto, saya dari Jakarta tinggalnya. Saya lahir cukup jauh gitu ya, dari Sumatera, kota Batu Raja itu sekitar 4 jam dari kota Palembang ya, jadi cukup jauh. Dan kehidupan saya kecil tidak ada yang luar biasa ya. Saya lahir bukan gerhana matahari waktu itu, bukan gerhana bulan juga bukan ya, makanya nama saya Elvanto bukan gerhana gitu kan. Nah terus kecil prestasi saya nggak inget kalau saya ranking, saya cuma inget naik terus, dah itu aja ya. Jadi kayaknya tuh kalau prestasi apa ya, soalnya saya punya ijazah itu hilang Pak, dari SD, SMP, SMA, kuliah itu hilang semua soalnya ya. Saya juga nggak tahu kena kutuk apa, tapi semuanya nggak ada buktinya kalau saya pernah sekolah sebetulnya ya. Jadi mau dibilang ranking pun saya nggak bisa buktiin karena memang enggak kayaknya. Yang waktu kecil yang saya paling ingat itu cuma ada satu momen, ngomong-ngomong keluarga kami waktu saya lahir itu lumayan menderita. Enggak ya, jadi saya lahir dari waktu saya kecil itu keluarga yang sangat-sangat lumayan. Kalau Anda lahir di tahun saya, itu Anda tahu yang namanya Nintendo. Ketahuan umurnya tuh ya langsung ya, itu kira-kira gitu deh ya, saya lahir seperti itu, zaman-zaman Nintendo, satu kampung saya yang pertama punya. Wih, bapak saya mau kaya Pak, gitu ya. Saya yang pertama punya, ya. Itu gambaran. Thank you. Itu gambarannya lah ya, kurang lebih ekonomi kami seperti apa. Ya, jadi mulus sekali zaman saya SD sampai saya nggak begitu ingat tepatnya tahun berapa, tapi kayaknya udah bisa ingat itu umur kelas 5 SD kalau saya tidak salah. Kami tiap hari pagi-pagi makan sarapan bersama, telur setengah mateng, kue wajik, begitu-begitu ya, nasi goreng standar seperti itu, sambil dengerin radio zaman dulu yang segede gaban Pak. Nah tiap hari bapak saya dengerin sesuatu yang saya nggak paham ya, jadi cuman kayak laporan berita seperti itu. Sampai satu pagi tiba-tiba gini, lagi makan kayak biasa, tiba-tiba mati. Cuman itu yang saya ingat dan saya nggak tahu itu apa yang terjadi. Begitu mulai agak dewasa saya baru tahu. Jadi bapak saya itu usaha kopi teman-teman. Jadi dia pengepul kopi, dipanggilnya toke kopi waktu itu. Jadi dari kampung-kampung ngepul kopi ke bapak saya ngejual. Nah pada saat dibilang mati itu harga kopi jatuh. Dan saat dia stoknya lagi banyak. Jadi dalam arti kata yang lain adalah bangkrut. Ya. Nah di situ teman-teman saya cuma belajar bahwa saat kita saat ini baik-baik saja, kita nggak pernah tahu besok. Benar-benar tidak pernah tahu. Ayah saya adalah orang yang cukup irit hidupnya, ya almarhum, ayah saya udah nggak ada sekarang. Cukup irit hidupnya, tidak pernah berusaha untuk gaya, ya karena zaman dulu mungkin belum ada media sosial ya. Kalau sekarang orang gaya itu kan di media sosial, jadi biasa aja. Akhirnya kami bangun usaha baru, ya ayah saya bangun usaha baru dan ya settle lah seperti itu. Sampai akhirnya SMP jatuh lagi, ya jadi hilang lagi sumber penghasilan. Dan di saat seperti itu saya sudah di Jakarta, ya jadi saya sudah di Jakarta. Saya nggak ngerti masih, cuman yang saya tahu adalah pada saat waktu saya SD itu uang jajan saya sehari 100 rupiah. Cukup Pak, cukup dulu. Ya, bisa makan, bisa minum waktu itu ya. Begitu masuk SMP, saya masuk di sekolah yang lumayan, dibantu sama saudara-saudara, dan rata-rata teman saya uang sekolahnya 10.000. Dan saya waktu itu naik level, naik gaji jadi 1.000 rupiah. Lumayan dari 100 jadi 1.000, tapi tinggal di lingkungan yang minimal 10.000. Jadi judulnya tetap menderita Pak. Tetap menderita ya. SMP pada saat itu karena saya mau gaul, jadi saya harus tidak boleh jajan tiap hari. Kenapa? Supaya Sabtu Minggu bisa ikut teman-teman jalan. Zaman dulu masih mainnya tuh Sega World. Semarang sempat ada nggak ya Sega World ya? Jadi zaman dulu main dingdong seperti itu, jadi nggak boleh jajan di sekolah. Apa yang saya lakukan? Setiap hari, tiap hari, sepanjang 3 tahun Pak, mie instan.
Tiap hari, demi apa? Ngirit. Ya, jadi di situ saya tahu, nggak punya duit tuh nggak enak ya. Saya pikir hidup yang penting bahagia loh. Ya, ternyata bahagia butuh uang juga ya. Jadi tiap hari makan mie instan dimasukin ke dalam tempat makan. Mie instan yang goreng, kalau dingin kayak apa rasanya? Rumah masak, bentuknya kotak, begitu jam 10, jam 11, waktunya makan siang, dicolok, diangkat, udah kayak biskuit. Ya, bentuknya kotak gitu ya. Nah, tiap hari saya makan seperti itu ya. Nggak ada cerita yang berarti, saya bukan orang yang pede, cenderung introvert sekali, temen juga sedikit, jalan kayak biasa, sekolah juga kayaknya ranking 1 enggak lah, udah pasti enggak itu ya. Saya pasti ingat kalau ranking 1. Ya, tapi ranking paling belakang juga enggak. Pokoknya biasalah, cuma butiran debu gitulah intinya ya. Nggak berarti SMP, SMA mulai belajar ya. Belajar apa? Badung. Ya. Masuk ke sekolah yang agak di bawah dan rata-rata teman saya itu semuanya pakai narkoba. Ya, jadi semuanya pakai narkoba dan saya satu-satunya waktu itu tidak pakai narkoba karena dari sekolah yang lumayan SMP-nya. Ya, semuanya pada nyontek. Oh, saya sorry. Ya kan? Saya bisa gitu. SMA 2 saya mulai nyontek. SMA 3 saya paling ahli nyontek. Ya, pelajaran kimia paling saya nggak bisa. Ya, jadi waktu Eptanas 40 soal. Saya lihat 40 soal, kalau nggak bisa, kerjakan yang lain. Itu rumusnya. Cuma 2 yang bisa. Mati nih saya bilang ya kan. Apa yang harus dilakukan ya kan? Pikir solusi, pikir solusi, pikir solusi. Lihat sebelah kanan. Juara umum dari SD sampai SMA. Wah ya. Saya cuma ngelihat muka dia, solusi gitu. Ya. Saya cuma ngeliat, wah solusi, ya kan? Saya langsung gitu, ya. Dan dia paling jago kimia. 1, dia bilang 1A, oke. 2, C, oke. Lama-lama kan banyak, cuma bisa 2, ya kan? Jadi saya tanya, 5 sampai 10. Biar praktis ya kan, nggak satu-satu 5 sampai 10. Jadi dia bilang C, B, D, A gitu. Wah, selesai teman-teman, kumpul, dia dapat 100. Saya 98. Yang saya bisa 2, salah Pak. Ya, tahu gitu jangan sok-sokan bisa ya, nyontek aja semua gitu ya. Jadi yang saya bisa malah salah gitu. Jadi dua-duanya salah, makanya 98. Ya, guru saya begitu ngelihat, ini pasti nyontek, lu ngaku nyontek sama siapa katanya gitu. Ya. Nah, itu SMA teman-teman, habis itu kuliah ya, begitu masuk kuliah, yang saya sadar pokoknya satulah, saya sekolah tujuannya apa saya nggak tahu. Ya, benar-benar nggak tahu. Kuliah tujuannya apa? Ya karena semua teman-teman kuliah, ya saya nggak mungkin bisa kerja, intinya seperti itu yang saya tangkap dan disuruh sama orang tua kuliah ya kuliah. Tuntutlah ilmu setinggi-tinggi langit. Betul ya, padahal nggak nuntut juga sih. Disuruh sebetulnya kan, wah masuk kuliah. Waduh, pilih jurusan apa nih? Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Maksudnya jurusan apa? Kenapa kita milih ini? Kenapa? Saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu ada nggak yang senasib sama saya sebetulnya. Waktu dulu saya nggak ngerti, serius, saya nggak paham. Jadi yang saya cari tahu cuma satu, lu apa? IT. Kenapa lu pilih IT? Katanya gajinya gede. Oh ya. IT lah saya. Begitu IT daftar diterima, udah bayar semua. Kita belajar apa di sini? Terus teman saya bilang komputer, mati. Gak pernah ketemu komputer Pak. Saya gak pernah ketemu komputer. Ya jadi begitu dia bilang komputer, mati gua. Ya kan? Mau ngomong sama orang tua salah jurusan udah bayar, itu sama aja bunuh diri. Ya itu pasti dipenggal, dicincang halus-halus gitu. Ya ada nggak yang kuliah seperti itu? Oh semangat sekali. Ya harusnya malu gitu. Ya malah bangga ya. Ya harusnya malu kita gitu. Kuliah nggak tahu mau ngapain. Ya pokoknya kalau demo semangat. Ya kan kalau kuliah lemes gitu. Tapi pada saat demo kami mahasiswa. Lo ngapain kuliah? Suruh mak gue gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman pada saat itu ya sudah ya kuliah ya apa ya kata orang passion ya saya nggak tahu apa itu passion saya apa saya juga nggak tahu yang pasti bukan IT
Ya, ngelihat 0,1 sin cos tangan kuadrat integral. Wah, makin denger, makin takut, makin deg-degan gitu ya. Jadi begitu keluar, wah mati nih saya bilang, kacau nih begitu ya. Pokoknya udah cuman sekedar jalanin aja. Sampai akhirnya apa? Lulus ya. Saya lolos lebih tepatnya teman-teman. Ya, bukan lulus ya, lolos. Soalnya IP saya itu enggak 4 lah, jauh lah ya, 4 kurang dikit. 4 kurang 1,5. Hampir setengah tuh ya. Ya, jadi IP-nya 258 kalau saya nggak salah, ya 2,58. Oke, lulus kuliah ngapain? Harusnya kerja. Sebelum kerja, ngelamar. Kira-kira kalau ngelamar itu gampang nggak? Sekarang kirim udah bukan per perusahaan ya, kiloan. Sekali kirim berapa kilo mas surat lamarannya gitu. Saking banyak ya kan? Gitu ya yang kita kirim. Kuliah udah beres ya kan, kerja nanti dulu. Mau enak dulu. Wah, selesai. Tidur, besok bangun pagi. Saya biasanya bangun siang, kali ini bangun pagi, buka set. Teman kos pada keluar. Mau kemana lu? Kuliah. Kesian ya lu. Gua sih mau tidur lagi ya kan. Puas banget Pak rasanya ya. Besokannya bangun lagi pagi, sengaja banget gitu ya, keluar ada teman kos lagi, mau kemana? Kerja lah katanya. Kesian ya lo. Gua dong mau tidur lagi ya kan. Enak Pak, puas banget gitu ya. Hari ketiga, wah set, kerjaan saya begitu jadi ya. Hari ketiga buka, lihat teman lagi, dia ngelihat saya ngeliat dia, saya bilang, lu mau kemana? Ya kerja lah, emang lu nganggur? Saya mau tutup pintu. Saya jadi mikir, iya gue pengangguran loh. Bukan freedom. Ya, tujuannya itu kan freedom gitu ya. Tapi ternyata begitu kita tidak kuliah, kita juga tidak bekerja. Itu bukan freedom, pengangguran. Ya, nah jadi pada saat itu mulai mikir, iya ya, jadi cukup 3 hari mau bebasnya. Mulai mikir, wah nggak bisa juga ya pengangguran tuh kayaknya bawah banget gitu ya, level strata sosial tuh pengangguran itu sudah parah banget, lebih parah dari duafa Pak. Ya, parah banget lah itu ya, udah paling bawah pengangguran gitu kan. Wah kalau gitu saya harus mesti mulai cari kerja ya. Mau cari kerja, mesti ngapain? Bikin CV. Apa itu CV? CV aja saya nggak tahu Pak. Ya nyontek, kasih lihat, udah bikin. Udah bikin, intinya waktu itu tahun 2003. Saya tulis gaji yang diminta. Itu kan yang paling deg-degan ya. Berapa ya gitu ya, apa 50 juta ya gitu ya, takut dirobek kalau 50 juta kan, yang masuk akal lah gitu ya. Masuk akal berapa? Tanya teman-teman, lu digaji berapa, lu kerja berapa? Gue 2,5 juta, lumayan juga tahun 2003 gitu. IP lu berapa emang? 3,9. IP gue 2,5 gitu ya. Waduh kayaknya kalau saya minta 4 juta juga mati nih, dirobek-robek kecil-kecil pasti dibakar, kasih makan ke anjing gitu biasanya ya. Wah pokoknya saya gimana ya, ya sudahlah tulis 1,5 juta. Ya, udah tulis 1,5 juta, ngarep nanti kalau ditawar jadi 1 juta lumayan. Ya, 1 juta lumayan. Wah, udah mulai. Oke, CV sudah jadi, belum di print, mulai nyari nih, mau dikirim kemana. Begitu buka koran yang terkenal gitu yang dibaca sama eksekutif, set IP nggak mampu, IP nggak masuk, IP nggak masuk. Cari koran yang dibaca sama orang bawah-bawah. Yang biasanya ada di kopi tiam yang murah-murah, warung murah-murah gitu ya. Kalau Jakarta tuh lampu merah. Ya, yang berita utamanya kakek-kakek memperkosa sapi tetangga. Kayak gitu-gitu udah. Ya, nangkap ya. Buka, wah ada minimal 2,5 IPK-nya. Wah, masuk ya kan. Begitu mau diketik, begitu mikir teman-teman, ya. Ini gaji cuma 1 juta gitu, ya. Nah, ada satu yang saya lupa cerita, sebelum itu kejadian, saya tuh diundang sama kakak saya mengenai bisnis ini. Ya, jadi pada saat saya lagi mencoba untuk freedom, kakak saya nelpon. Ini caranya salah ya, Anda harus jangan niru kakak saya. Ya, dia ngawurnya luar biasa parah teman-teman. Anda harus ikut starter pack. Ya, nanti Anda tanya pengundang Anda. Dia ngundangnya gini, kamu lagi di mana? Di kos-kosan. Waktu itu saya masih ngekos. Di kos-kosan, kenapa kok? Nggak, gue mau nawarin lo MLM. Polos banget ya. Ya, ini orang nggak ngerti apa-apa lah. Hah? MLM? Mati. Saya benci banget Pak MLM. Sumpah mati, saya benci luar biasa sama MLM. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Serius Pak, saya tuh kalau namanya MML gitu ya, MLL ya, LLM gitu ya, benci banget lah saya ya. Kenapa? Nggak tahu.
Ya benar-benar nggak tahu. Nah jadi pada saat itu dia bilang MLM, mati nih saya bilang. Mau nolak koko. Ini kan masalah persaudaraan. Ya bukan bisnis doang, masalah persaudaraan. Oh gitu ya, gue sih nggak gitu minat. Nggak apa-apa, gue cerita aja dulu. Ah itu kuncinya Pak. Gue cuma mau cerita doang kok. Lu mau nggak mau terserah. Oh gitu ya, oke lah kalau begitu. Datang janjian, begitu ketemu dia presentasi. Satu kata pun saya nggak ingat sampai sekarang. Jadi dia ngomong gitu, saya ngeliat ke depan. Sama istri saya waktu itu masih pacaran, dia duduk, wah kalau istri saya pasti perhatiin, ya kan calon besan, ya kan harus hormat dia perhatiin, saya ngeliat ke depan, terus, wih ada yang cakep gitu, ya kan lagi di mall kan, lihat, wih ada yang cakep, mumpung dia lagi nengok ke bawah kan, wah gitu, kakak saya bilang bener gak? Wah bener, nengok lagi, gitu, ya jadi saya nggak perhatiin. Ya, saya nggak perhatiin apapun karena saya belas nggak minat sama sekali. Walaupun saya nggak tahu apa-apa, nggak pernah dipresentasi lengkap, nggak pernah datang ke pertemuannya, bahkan saya tidak tahu MLM itu kepanjangannya apa. Bisnis yang begitu-begitu kan, gitu. Tapi MLM apa? Saya bahkan nggak tahu. Ya, begitu selesai presentasi, gimana menurut lo? Mau join nggak katanya? Wih kasar banget lah pokoknya ya. Enggak. Kenapa katanya? Gua nggak punya duit. Dengan bangga saya bilang, wah, gua nggak punya duit. Wah, kakak saya nanya lagi. Kalau masalah duit, gampang. Bisnis ini yang penting impian. Wah, mati nggak digituin. Mau ngomong apa? Nggak punya impian, mending mati, ya kan? Ya kan pasti manusia pasti mau lebih baik. Jadi kalau kita bilang hidup mah begini-begini aja, ngeflow aja Jack, ya kan? Ngeflow mah ke laut bro. Ya, nah jadi pada saat itu saya nggak ada pilihan untuk tidak join. Jadi saya terpaksa join. Makanya begitu pulang nggak kepikiran. Nah pulang dari situ saya bikin surat CV itu tadi teman-teman. Ya jadi pada saat bikin surat CV itu tadi, terus saya ngelihat CV udah selesai, gaji yang diminta 1,5, udah tiansinya mah udah saya lupain, ya nggak bakalan punya 1,5 kalau ditawar 1 juta. Nah pada saat itu teman-teman terlintas saja di pikiran, seret gitu ya. Kalau lu mulai kerja dari gaji 1 juta, 2 jutanya kapan? 5 jutanya kapan ya? 10 jutanya kapan? Terus kayaknya kapan? Itu saya sambil ngeliat monitor nih. Ya, saya nggak minta Anda ngerenung, mukanya jangan ngerenung gitu dong. Ya, mukanya iya juga ya. Gitu jangan, nih saya lagi cerita ya. Jadi pada saat itu saya ngeliat monitor gitu ya. Iya ya, gue kalau kayak gini kayaknya kapan ya? 5 jutanya kapan? Ya kalau bosnya baik, kalau bosnya pedit bagaimana? Ya kan 1 juta aja di bond. Ya kan 2 bulan kagak gaji, habis itu mending kasih lebih. Enggak, tetap 2 bulan tetap 2 juta. Jadi mikir gitu kapan kayaknya. Nah di bawah monitor saya itu brosur dan buku Tiansi yang udah saya bawa pulang gitu. Anda kan kalau habis presentasi dikasih brosur tuh kan, itu saya taruh di situ aja. Terus ngeliat ke bawah. Ini sih katanya 2 tahun 40 juta waktu itu. Tapi kan bohong nih. Nggak mungkin, ya kan? Otak pintar saya itu mengatakan kalau ini benar semua orang ke sono. Jadi nggak mungkin ini benar. Ngeliat ke monitor, ini sih nggak ada yang ngomong katanya. Pasti kerja selamanya, belum tentu kaya. Lihat ke bawah, katanya 2 tahun. Pasti kerja selamanya, belum tentu kaya. Katanya 2 tahun. Pasti kerja selamanya, belum tentu kaya. Katanya sih 2 tahun. Pasti kerja selamanya gitu. Ya jadi itu gitu. Ya kayak kucing kalau di toko-toko makanan tuh lagi. Nah, kalau Anda jadi saya teman-teman, Anda milih yang mana? Setidaknya ada katanya. Tapi kan saya benci MLM. Super benci MLM. Walaupun nggak tahu apa-apa. Ya. Dan saya orangnya cupu, culun, kuper, nggak bisa ngomong, skripsi aja mending ngulang daripada presentasi. Oke? Nah, jadi pada saat itu teman-teman, saya pikir, ya sudahlah. Toh memang kakak saya itu terus-terusan hubungin saya. Kan saya udah gabung ceritanya kan? Karena bayar uang keamanan. Ya, daripada ditanya-tanya saya nggak bisa jawab, akhirnya saya pilih ya sudah gabung dah. Ya, biar seneng kan. Nah, pulang, gitu ya. Nggak niat Pak, jalanin tuh nggak niat sama sekali. Ya, nah akhirnya tiap minggu tuh telepon, kebetulan nih ada pertemuan bagus. Saya bilang, wah kebetulan nih ya ada acara sama teman. Minggu depan telepon lagi, hari Sabtu. Waktu itu hari Sabtu. Kebetulan nih minggunya ada pertemuan. Ih keren sekali pembicaranya. Waduh kebetulan nih mau perpisahan sama teman-teman. Kan lulus kuliah kan ceritanya.
Minggu depannya lagi, kebetulan nih ada pertemuan. Saya bilang, aduh kebetulan nih mau pindahan kos. Ya, hebatnya kakak saya, sponsor saya, dia nggak nyerah teman-teman. Dia nggak maksa join loh. Ya, tapi dia terus ngajak saya ke pertemuan. Sampai akhirnya minggu keempat dia telepon lagi. Sebelum dia telepon, saya tahu ini pasti kebetulan. Karena tiap minggu begitu gitu ya. Jadi begitu angkat telepon, saya bilang, ini kebetulan apa lagi hari ini? Dia bilang, oh cocok kamu sudah punya perasaan untuk kebetulan, dia bilang gitu ya. Ya sudahlah gitu kan. Nah, dia bilang gini teman-teman, gampangnya gini aja deh, dia bilang. Lu coba datang dulu pertemuan, lihat dulu. Kalau habis lihat pertemuan dari awal sampai habis nggak cocok, saya nggak akan ngajak kamu lagi katanya. Wah ini dari awal coba. Ya, saya pasti langsung datang, habis itu bilang nggak minat, kan gampang. Ya kan, kenapa harus dibikin sulit gitu segala sesuatu kan? Nah, jadi pada saat seperti itu ada ajakan ke pertemuan, dan di saat itu juga saya lagi bingung, dan akhirnya saya bilang, iya ya, saya juga belum ngeliat gitu bisnisnya. Datanglah saya teman-teman. Datang paling belakang, gondrong, kaos, waktu itu gambarnya Harley Davidson, itu 10.003 waktu itu saya beli di Palembang, saya ingat ya. Terus celana jeans, saya jeans itu selama kuliah itu cuma ada 2. Ya, dan satu itu sekitar ya beberapa bulan satu kali baru dicuci gitu ya. Jadi jeans itu dipakainya emang gitu. Kalau Anda cuci tiap hari salah. Salah Pak, jeans itu harus dipakai lama biar dia lemes. Ya, banyak daki soalnya. Jadi lemes, dia enak dipakainya gitu. Terus sendal Converse warna kuning yang ada bintang hitam. Ya, kalau di angkatan saya tahu tuh ya, sendal Converse itu asli kalau itu Pak. Saya beli second tapi. Sendal aja saya beli second loh tahun 2003, kebayang ya. Nah, jadi saya beli itu, terus gelang besi ya, di sini akar-akaran gitu ya, terus rantai. Wah, pokoknya mau kelihatan maco-maco gitulah teman-teman ya. Duduk di belakang silang tangan, standar lah ya. Banyak kan teman-teman kita begitu ya. Mungkin ada di ruangan ini juga. Ya, begini. Dari tadi cuman apa sih, gitu ya. Tapi mau ngomong nggak berani, takut digebukin kan. Soalnya negatif sendiri. Wah, saya kayak gitu. Wah, MC-nya semangat kayak Pak Aris tadi kan. Wah, Bapak Ibu kita panggil ya peringkat tertinggi di ruangan ini. Mari kita sambut bintang 5 katanya gitu. Oh, saya kan nggak tahu ya bintang 5 tinggi apa rendah. Yang pasti saya tahu kalau bintang 5 presiden. Jadi tinggi banget gitu kan. Saya pikir bintang 5 ya bro. Ya kan, wah bintang 5 dia maju. Begitu maju, semenit, 2 menit, saya ngeliat. Kenapa dia begini gitu. Pembicaranya cowok. Tapi begini. Tiap habis ngomong. Ya, mau kalau jelasin begini, set begitu ya, wah set, kok lembut sekali dia. Ya, saya jadi udah nggak perhatiin dia ngomong apa, yang saya perhatiin gerakannya, set gitu. Ada kunciannya tiap tikungan, slack gitu Bapak Ibu ya. Wah waktu itu masih pakai kabel kan, wah dia pokoknya kebanyakan gaya kan, begini, begono, kelilit. Ya, dari belakang saya bilang, mampus lu, gimana tuh? Ya, seru banget tuh ya, wow mati lu, gimana tuh habis itu kan, saya pikir kan ya dia sih kelilit nggak kenceng sebetulnya, tinggal diangkat aja selesai, dia nggak loh, dia begini, dia set, wah ya saya langsung kasih nilai 100. Ya, jadi saat itu saya nggak merhatiin dia ngomong apa, belas saya nggak perhatiin, saya cuma mikir gini, kenapa nih demit bisa? Serius Pak, saya nggak bisa ngomong orangnya, tapi kalau dia bisa, ya ampun manusia sempurna begini masa nggak bisa, ya kan? Jadi saya pikir wah kok dia bisa gitu, jadi saya nggak, oh 40 juta apa, otak saya nggak nyampe. Anda cek diamond Anda di depan, di got lain Anda, dibuka buku impian yang aslinya itu udah ada gambar BMW, udah gambar apa, saya nggak berani mimpi begitu Pak, nggak berani bener, otak saya nggak nyampe, jadi saya mau jalan waktu itu bukan karena 40 juta, bukan BMW-nya, bukan. To the meet. Itu aja alasannya. Ya, kalau dia bisa minimal bintang itu saya bisa nyampe. Itu aja dah. Gitu dulu, ya. Wah, ya, jadi begitu dia ngomong pelenting begitu ya, bengkok sana, bengkok sini, ya mau sambit sendal satu-satunya, ya kan? Ya jadilah gitu kan. Begitu di akhir-akhir ya, karena saya udah bosan ngeliatin dia, udah mau muntah waktu itu ya. Udah sambil gitu. Ya, dia jelasin masuk di cara kerja. Ya. Waktu sebelum saya ngerti, bisnis ini saya nggak dipresentasiin, saya juga nggak nyimak. Pokoknya saya pikir bisnis ini mesti jago ngomong, jago jualan, punya banyak teman, bisa ngeyakinin muka tembok.
saya nggak punya semua. Jadi saya nggak cocok bisnis ini. Nah, jadi pada saat dia presentasi, dia jelasin cara kerja. Bapak Ibu, cara kerja di bisnis nanti akan diajarkan. Langkah pertama, impian. Dia bilang, dalam hati saya punya impian mah. Ya pengen lah, siapa sih yang nggak pengen lebih baik hidupnya? Nggak punya waktu, pengen punya waktu. Nggak punya uang, pengen punya uang. Udah punya uang, pengen lebih banyak. Kan gitu. Naluri ya. Langkah kedua, pakai produk. Terus kemudian apa? Bikin daftar nama. Saya punya teman. Nggak ditulis kan minimal punya 20.000. Enggak kan? Minimal berapa ditulis gak? Enggak. Ya, setelah daftar nama, buat janji. Buat janji nanti ada bukunya tinggal nyontek. Oh, keahlian. Ya, sepele lah ya. Kalau nyontek mah nggak usah diajarin, oke? Terus kemudian presentasi, dan di awal dia bilang kalau presentasi buat Anda yang bergabung nanti diminta temenin oleh mentornya dulu. Enggak langsung disuruh presentasi kok Bapak Ibu. Saya pikir, make sense, masuk akal. Jadi saya nggak presentasi kan? Cuman ngubungin teman saya nyontek. Ya kan? Wah, habis itu follow up, nanti juga dibantu sama mentornya, baru menggunakan alat bantu. Jadi saya pikir dari langkah pertama sampai langkah ke-7, ini mah Eike bisa. Kok jadi Eike kita kan? Ketular ini gitu kan, saya kan lihatnya. Oke, kalau begini sih saya bisa. Itu aja sebetulnya teman-teman poin pertamanya. Jadi jangan pernah ngebuang fungsi pertemuan di bisnis ini. Ya, saya yakin deh Anda nanti begitu selesai dibantu sama mentor Anda akan dijelaskan juga pentingnya pertemuan. Karena kakak saya nggak bisa nyakinin saya, tapi di pertemuan to the meet bisa. Itu yang luar biasanya gitu ya. Udah selesai acara waktu itu circle, tapi saya nggak inget lagi circle-nya seperti apa, nggak tahu deh. Pokoknya saya waktu itu mikir saya mau coba. Waktu itu komitmen saya sederhana, saya mau coba 3 bulan. Apa yang diminta saya lakuin. Setelah 3 bulan, kalau nggak dapat 2 downline, saya berhenti cari kerja habis itu. Ya, saya pikir oke lah, fair lah, ngasih nyawa bisnis ini 3 bulan aja deh. Ya, habis itu ya udah lihat nanti deh, gitu ya. Pulang ke kosan, wah udah siap tuh, ya flip chart, buku, brosur, siap. Masuk ke kamar kos. Oke, ingat ya, saya cupu loh Pak, cupu, culun, kuper, gitu-gitu deh ya. Mau presentasi itu bebannya luar biasa, ya tarik napas. Oke. Kamar kos kayak tadi, ya jadi gangnya tuh kecil banget, ya masuk meja kasur selesai, jadi kecil banget. Oke, saya harus presentasi, udah siap. Target saya kamar kos di depan saya. Ya waktu saya masuk saya udah ngeliat dia lagi duduk gambar-gambar, dia anak arsitek, pintunya kebuka. Oke, buka. Set, ngelangkah. Pak, dia ngeliat saya ngeliat dia, saya belok kanan. Saya turun ke bawah, saya lantai 2, saya turun ke bawah, masuk ke WC, kunci pintu. Waktu itu masih bak mandi. Saya ingat banget posisinya, bukunya saya pegang, tangan kiri pegang bak mandi. Pertanyaan saya satu, kenapa saya takut? Serius Pak, jadi saya mikir, kenapa gue takut ya? Cuma ngomong, ada di buku, gue gak peduli dia join apa enggak. Pokoknya apa yang disuruh sama sponsor saya mau lakuin, presentasi aja katanya, yang banyak. Ya udah, artinya kan join gak join bukan urusan kita kan. Oke, cuma ngomong. Gue tahu yang ngomongin. Kenapa gue takut ya? Iya, megang bak mandi gitu ya. Nggak nih, ya kan. To the meet kan lari-lari Pak. Ya, sambil ngina begitu kan, nggak bisa nih. Kayak orang gila di situ ya. Nggak bisa, harus. Oke, buka pintu, naik ke lantai 2, jalan, set sampai ke ujung. Saya ngeliat dia ngeliat saya masuk ke kamar. Ya, saya kunci pintu, saya tiduran di ranjang, dan berpikir pertanyaan yang sama, kenapa saya takut? Ada yang bisa bantu? Saya nggak nemu jawabannya. Kenapa takut? Kalau saya berharap dia join, masuk akal saya takut ditolak. Saya cuma mau cerita. Ya, jadi nunggu lama 5 menit, 10 menit, bolak-balik ya kan. Belum pergi juga tuh yang lari-lari di pikiran saya kan. Waduh, nggak bisa nih, harus, pokoknya gitu-gitu. Akhirnya depan pintu, begitu-begitu dah ya, kayak orang gila, gitu. Akhirnya, oke, kok pintu kekencengan, saya juga kaget ya, dia juga kaget, ya katanya begitu kan, saya juga mati begitu kan. Itu suasana Anda bisa kebayang nggak sih? Itu kan awkward banget kan, ya kan, jadi gitu kan, saya ngelangkah. Itu kan kejadiannya sepersekian detik kan. Jadi dalam hati saya waktu itu, ya, kaki kiri sudah di gang, semua keputusan tergantung kaki kanan.
Ya, otak saya udah beku. Karena itu suasana sudah aneh sekali. Anda bisa kebayang, dia duduk bersila, ada kertas gede, dia lagi gambar, dia kaget, dia begini. Posisi saya satu kaki di gang, satu kaki di kamar. Saya ngeliat dia ngeliat saya. Bro, maju! Gitu. Ya, saya ngelangkah, puk, masuk di kaki kanan saya di kamar dia. Tambah bingung gak dia? Saya juga. Mesti gimana ini? Ya, yang terlintas. Lu punya waktu 30 menit gak? Punya. Gua ngomong, lu diem. Sepakat gak? Sepakat. Gitu. Saya duduk. Wah, saya pak. Wah, ya lolos ya. Wah, ternyata gitu doang. Pak. Gini bro. Ada bisnis gede banget. Nih perusahaannya. Gede banget. Ya. Terus lu kalau dapat orang, dapat duit. Itu produknya, obatnya apa? Saya bilang obat. Obatnya semua penyakit bisa sembuh. Lu join cuma 2 jutaan. Ya, lu jalanin 2 tahun ada cara kerjanya, lu bisa sukses. Oke? Kalau lu minat, hubungin gua. Assalamualaikum. Wah. Hah? Minta waktu berapa lama? 30 menit, 30 detik nggak sampai. Ya, temen saya mungkin mikir, kayaknya ada Elvanto tadi di sini gitu kayak saking cepatnya dia, ya kan? Join nggak? Ya enggak, udah pasti enggak pak. Dia juga nggak inget ada saya barusan. Dia cuman kayak, gue mimpi Elvanto tadi gitu. Saking cepatnya. Tapi yang luar biasa teman-teman, mungkin kita sering dengar quotes-quotes bijaksana di luar yang mengatakan bahwa rasa takut satu-satunya cara untuk dilawan adalah dengan cara dihadapi, dilakukan. Nggak ada cara lain pak. Ya, dipikirin makin takut. Ya, nah jadi waktu saya keluar dari kamarnya dia ngawur nggak tuh? Wah ngawur tingkat dewa itu, ya kan tingkat tinggi lah. Ya, tapi begitu keluar, Anda tahu apa yang saya pikirin? Ternyata presentasi cuma begitu. Ya, mind shift bergeser pak. Walaupun salah waktu itu, tapi kan saya nggak tahu. Jadi begitu saya keluar, elah gitu doang. Bah, 1 malam 1 kos 32 orang habis saya presentasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang join? Tidak ada. Nah, ada yang join satu pun, semua juga bingung. Elvanto kenapa? Gitu. Ya, jadi bahan gosip itu terjadi teman-teman. Ya, tapi ya itulah ya maksudnya kadang kalau Anda belum bergabung di bisnis ini, kita susah ngomong. Kita mau bilang bisnis ini gampang, Anda bilang susah. Kenapa? Kan Anda belum terjun. Anda belum coba, kami sudah coba. Makanya kita bilang kamu bisa. Cilakanya dia bilang, oh saya tidak bisa. Kita bilang, kamu bisa. Oh tidak bisa, kamu bisa, tidak bisa. Wah, debat kusir kita. Ya, debat kusir sama kuda, susah loh pak. Ya nggak bisa gitu loh. Ya, nah segala sesuatu yang kita belum tahu, makin dipikir, makin takut. Anda mau join bisnis ini, aduh gue bisa nggak ya? Nggak bisa. Pasti nggak bisa jawabannya. Coba aja pikirin. Coba nih. Coba tunjukin ke saya perjalanan ke kota Bora Bora. Coba pikirin. Makin keras pikirnya. Coba lebih keras lagi pikirin. Coba bayangin. Apa jawabannya? Nggak tahu, karena kotanya juga nggak ada. Ya, maksud saya gini teman-teman, kalau kita nggak pernah, apa yang dipikirin? Begitu saya datang sudah presentasi dan sebagainya, jadi saya ngelihat, wah ternyata begini doang, walaupun nggak ada yang join. Ya, tapi karena saya sudah melakukan, ya udah, jadinya sepele. Datang pertemuan, wih pertemuannya ternyata cukup lama ya, 45 menit presentasinya, kok gue 30 detik?
Ya, jadi benerin gitu loh teman-teman, dibenerin lagi. Oh, presentasi lagi. Wah, bisa 15 menit sekarang, ya kan? Wah, datang pertemuan lagi bisa 40 menit. Datang pertemuan lagi pernah presentasi 2 jam. Jadi lama sekali saya presentasi kan? Wah, benerin lagi. Itu yang kami lakukan, teman-teman. Itu yang kami lakukan semua gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara bisa atau tidak, pengalaman saya loh ya, saya nggak tahu dengan Anda, pengalaman saya tidak akan bisa kalau nggak coba. Tapi kalau coba, kami tidak pernah ketemu yang tidak bisa. Betul ya, teman-teman yang leader ya. Kalau dia mau nyoba, kami tidak pernah ketemu yang tidak bisa. Yang kami temukan dia tidak bisa karena dia tidak mencoba. Ya, kayak tadi ya, ibu TKW tadi tuh. Dia bilang kan, dia nggak bisa. TKW pak, ya mohon maaf bukan merendahkan toh. Tapi pernah kebayang nggak, TKW tiba-tiba naik ke atas panggung. Jadi bapak ibu bisnisnya luar biasa. Kebayang nggak sih? Enggak. Dia bisa begitu karena apa? Coba. Begitu coba, oke, saya join. Begitu join, saya memang networker ternyata. Melepaskan celemek, centong dibuang, sapu dibuang, dan ketemu orang langsung ngomongin masa depan dengan sempurna. Apakah seperti itu? Enggak. Saya yakin 1000% enggak. Anda nantikan VS-nya beliau. Saya yakin enggak sama sekali. Semua akan lewatin proses yang sama, Pak. Semua akan sama. Makanya kami mati-matian, teman-teman Anda mati-matian yakinin bisa. Makanya coba dulu. Itu loh Pak. Ya, kalau kita mau bicara logis, sebetulnya apa untungnya sih kami yakinin Anda? Mentor Anda yakinin Anda tuh untungnya apa sih? Karena dia yakin bareng Anda bisa sukses sama-sama. Itu gitu ya. Wah, jadi saya jalanin teman-teman, begitu jalanin ya banyak orang berpikir bahwa bisnis ini begitu join kalau kita cocok ya. Jadi memang sudah ada Jumat Legi nih kayaknya ya. Jadi kayaknya memang cocok kayaknya saya di bisnis ini. Ya, kalau enggak kayaknya unsur air dan api itu nggak bisa nyatu kayaknya ya. Jangan ketawa Pak, saya pernah ketemu begitu soalnya. Sentasi terus dia bilang, oh nggak bisa bro, gue bisnis begini. Kenapa? Soalnya sio gue babi. Sio Pak. Lu nggak ada duit, gue makan. Nggak punya teman, gue libas. Nggak disetujuin istri, gampang. Pakai sio. Mau ngomong apa saya? Apa hubungannya tuh babi sama nih singa gitu? Mungkin karena ini singa, lu babi takut dimakan apa gimana sih? Ya jadi orang tuh kadang alasannya tuh kayak, enggak Pak, soalnya, satu lagi pernah juga presentasi terus dia bilang, bagus Pak, saya akan join nih di usia saya 32. Kamu umur berapa sekarang? 26. Lama amat. Kenapa gitu harus 32? Soalnya saya pernah diramal Pak. Jadi di usia 32 saya bisa sukses. Makanya saya apapun saya tampung, nanti usia 32 saya jalani. Baru bisa sukses. Gini bro, kita ke rel kereta dulu. Ya, lu rebahan. Ya, kalau kereta lewat, lu kagak mati, gue minta kenalan ramalan itu. Ya, soalnya kan 32 sukses. Artinya apa? Lu mau coba bunuh diri, nggak akan mati. 32 sukses kok, betul nggak sih? Ya, tapi kalau lu tiba-tiba kebelah kayak Lego, sudah terlalu terlambat untuk belajar bahwa nasib di tangan kita, Pak. Hidup, mati, tangan Tuhan. Tapi tetap kita harus berusaha. Nggak ada Pak, Tuhan berusaha, manusia menentukan. Nggak ada begitu. Ya Tuhan, saya mau sukses. Datang MLM. MLM, please deh. Habis itu nggak ada peluang lagi. Ada lagi MLM lagi. MLM gue nggak mau. Nggak ada lagi, MLM lagi. Tahu dari mana Pak itu yang Tuhan kasih? Udah pasti bukan Pak, saya mintanya bukan itu. Gila. Lu kata Tuhan buku menu. Main tunjuk keluar. Saya mau jadi direktur, amin, direktur. Lu gila. Nggak gitu teman-teman, gitu loh. Ya, jadi adanya apa di sini, kenapa bisa ketemu, saya sepakat sama Pak Dede tadi bilang. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang iseng-iseng Pak. Kenapa kita bisa ketemu? Kenapa Anda datang ke sini? Begitu banyak tiket yang kami jual, kenapa Anda yang hadir?
Begitu banyak orang yang pulang, kenapa Anda bertahan? Saya percaya ada hati kecil yang bersuruh. Datang aja dulu, lihat aja dulu, bertahan aja dulu. Pasti ada hati-hati suara-suara kecil yang seperti itu. Oke? Kenapa saya marah-marah ya? Ini antusias Pak ya. Nah, sampai mana saya tadi ya? Oke, ya. Saya jalanin. Nah, banyak orang berpikir bisnis ini langsung sukses. Kalau cocok langsung sukses, betul nggak? Kalau ketemu proses, wah saya nggak cocok. Saya mundur Pak. Saya udah coba, nggak ada yang join. Coba berapa Pak? 2. Pak nyari kerja ngirim 2 surat lamaran nggak bakal keterima. Kirimnya 2 kilo. Apalagi kita mau ngarepin bangun aset penghasilan puluhan juta, dapat gratis jalan-jalan ke luar negeri, ada mobil dan lain sebagainya di sini, terus ditolak 2, berhenti. Come on. Ya, nyari gaji UMR aja susah. Naik 2 kali lipat, setengah mati. Mau dapat 4 kali lipat Pak, hampir mati. Nangkep teman-teman ya? Nah begitu juga di bisnis ini akan ada proses Pak. Akan ada proses. Kenapa? Karena ini bisnis beneran. Kalau ada orang bilang bisnis ini gak kerja keras dapat duit, itu penipuan. Di sini kami ngomong jujur, bisnis ini butuh kerja keras, butuh belajar. Tapi hasilnya itu layak. Jadi pada saat saya jalanin teman-teman, bisnis ada masanya naik, ada masanya turun. Anda dengarkan Nepi Vision Seminar berikutnya, Anda dengerin. Akan ada banyak proses di bisnis ini. Nah proses yang paling tinggi waktu itu adalah pada saat saya sempat naik sebentar, habis itu bisnis saya hancur. Luluh lantak semuanya teman-teman ya. Jadi benar-benar bubar. Wah sisa parah sekali lah waktu itu. Dan pada saat itu mengakibatkan apa? Punya hutang. Ya, karena gaya hidup, baru kenal kartu kredit, plak, jalan intiansi baru sebentar, bonus lumayan, udah puas, wah gasak gesek, asumsi bulan depan bonus naik. Ternyata enggak. Bisnis ini butuh proses sekali lagi. Nanti Anda belajar semua tuh, manajemen keuangan, leadership, dan lain sebagainya, Anda akan pelajarin semua di bisnis ini. Nggak mungkin hari ini kami sampaikan semuanya. Oke? Nah, jadi dari situ teman-teman, lagi hancur-hancurnya, hutang sudah puluhan juta, istri hamil tua, kontrakan habis, tinggal di rumah mertua. Judul sinetronnya apa tuh cocoknya tuh? Itu yang terjadi Pak. Nah di saat kondisi seperti itu, saya punya 1001 alasan saya bisa stop. Kenapa? Saya udah coba. Lu mau ngomong apa? Lu belum ngapa-ngapain. Gue udah coba. Udah bangun sempet gede, turun hancur kosong Pak. Waduh pedih banget tuh kayak gitu tuh. Ya istri hamil tua, udah gitu anaknya juga maunya berdiri, nggak mau kebalik, sesar dong. Ya kan biaya lagi, ngitung lagi, wah setengah mati teman-teman. Babak belur Pak waktu itu. Ya cerita panjang jadi pendek, saya sempat terpikir mau udahan. Saya sempat terpikir untuk udahlah, ini bukan bidang saya, bukan yang harus saya kejar. Mulai memikirkan alasan-alasan. Ada masanya untuk menyerah. Tiba-tiba itu yang jadi bijaksana. Betul Pak. Mikir. Saya ngomong sama istri saya. Gimana kalau kita pulang kampung? Utang pasti dilunasin. Bapak saya udah mulai naik lagi. Ketemu toko, dia mulai bangun lagi. Utang pasti bisa dibayar. Saya punya utang waktu itu sekitar 60-70 juta. Tahun 2005. Gede Pak waktu itu. Ya, dan cicilan waktu itu 4,5% kartu kredit ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya, 4,5%. Kayak mana coba? Lanjut bodoh, nyerah lumrah, milih yang mana? Bingung, apa kita pulang aja ya? Istri saya satu-satunya orang terakhir yang percaya sama saya. Dia udah nggak percaya Tian sih masalahnya. Dia cuma percaya saya. Jadi waktu saya tanya, apa kita pulang aja? Istri saya orangnya nggak gitu panjang mikirnya, orang sanguin ya, maksudnya dia orangnya easy going. Jadi begitu saya nanya gitu, dia bilang terserah. Tapi lu nyesel nggak? Dia balik badan, dia tidur. Kan kurang ajar ya. Kok jadi balik lagi nanyanya? Ya kan saya kan butuh kepastian gitu kan. Jadi begitu ngeliat mikir, satu kalimat pertanyaan dia yang benar-benar ngeklik saya adalah nyesel nggak? Saya sudah pernah punya impian. Saya nggak mau diinjak orang hidup. Saya nggak mau dihina lagi karena nggak punya duit. Udah pernah punya impian itu.
Kalau saya nyerah, masalah langsung hilang, Pak. Ya, paling digebukin dikit lah sama bapak saya. Tapi langsung selesai. Atau, saya nggak mau nyesel dalam hidup. Lanjutin. Oh, itu galau, Pak. Waktu itu saya masih rokok, sekarang saya sudah berhenti, teman-teman. Ya, puji Tuhan banget bisa berhenti ya. Ambil, waktu itu Jisamsu. Masuk WC, duduk, senderan kloset. Itu yang saya lakukan. Rokok. Jam 2 pagi. Oke. Lanjut, enggak. Apa lebihnya lanjut, apa kurangnya lanjut. Gue udah coba gagal, gue udah bingung nih mesti gimana. Pokoknya begitu, Pak. Mikir, sampai satu titik udah mikiran kemana-mana. Sampai satu titik mikir. Istri hamil tua, bentar lagi lahirin anak. Saya paling gak suka orang tua ngomong gini, kamu harus sukses ya nak, jangan kayak bapak. Itu klise banget. Saya gak kepengen kayak gitu. Saya kepengennya kamu harus sukses. Kayak bapak. Jadi waktu saya di titik itu Pak, bukan dalam kondisi saya yakin sukses. Bukan. Malah udah yakin gak bisa sukses. Apalagi penghasilan gede. Aduh amit-amit Pak, gak kebayang. Bener gak kebayang. Tapi pada saat itu terlintas sebuah impian yang lain. Yaitu apa? Saya mau jadi orang yang bisa dicontoh sama anak saya. Uang saya kasih warisan bisa habis. Tapi kalau value, prinsip hidup, nilai hidup, saya berharap itu selamanya bertahan di dia. Jadi pada saat itu terjadi teman-teman, saya kepikir, ya sudah, saya jalan. Jadi bukan yang wah ketemu sesuatu antus, enggak gitu. Cuman ya udah, saya nggak boleh nyerah. Bisa sukses gak? Udah nggak tahu, sumpah saya udah nggak tahu waktu itu. Pada saat itu kondisi saya udah nggak bisa pede apapun Mbak, kecuali nggak nyerah. Dah nggak bisa, saya harus maju. Ya, saya masuk ke kamar, saya lihat istri saya lagi tidur, nyenyak banget dia tidur Pak. Ya, jadi begitu saya ngeliatin, ini orang yang bikin saya berpikir nggak mau nyerah. Ini harus dibikin prasasti. Ya, bukan foto, bukan prasasti. Zaman kami dulu masih zaman batu soalnya. Ya, ditulis dalam kitab emputan tular waktu itu ya. Wah, ini harus jadi prasasti saya bilang kan. Saya ngeliat di kamar saya itu banyak spidol, banyak kertas, banyak saya tempel. Ya, wah banyak afirmasi saya lakuin semua. Ya, habis itu saya ambil spidol. Wah, saya ngeliat. Wah, ini harus jadi prasasti. Wah, saya tulis di jidatnya dia. 40 juta. Ya, boleh tampilin Pak slide-nya. Ini orangnya ada di belakang ya, tepuk tangan buat istri saya ya. Saya tulis, saya foto. Waktu itu Nokia 6610 yang bulat. Di sana saya foto. Set dalam hati saya bilang, saya nggak akan buka foto ini dimanapun kecuali panggung Vision Seminar yang terjadi. Kenapa repot-repot kami bikin acara ini? Karena kami yakin Anda bisa. Itu aja poin. Ya, jadi mengenai bisa nggak bisa, pasti bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Oke, sisanya apa? Ya udah kerja Pak. Kerjanya ngapain sih? Ketemu orang presentasi. Nggak bisa presentasi, di awal ditemenin. Ya. Di awal Anda akan dibantu sama upline Anda, diajarin sampai bisa. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi kerja aja udah. Begini terus dari awal sampai selesai, selalu begini. Selalu seperti ini, nggak ada bedanya. Dari awal saya mulai, saya bangkit, saya terus sekarang masih presentasi juga. Ya ini yang saya lakukan. Terakhir baru saya ke Pontianak, teman-teman. Orang bilang asap bahaya. Saya cuma nanya pesawatnya bisa landing nggak, itu aja. Yang penting bisa landing. Kalau dia sudah bisa landing ya sudah. Saya mau nolong orang itu di situ, bukan cuma mau enaknya doang gitu. Nah itu yang akan Anda dapatkan. Nilai-nilai seperti ini yang akan Anda dapatkan di bisnis ini teman-teman. Kita nggak bisa ninggalin orang masalahnya. Nggak bisa. Kita akan terus temenin selama dia mau. Selama dia mau. Seperti itu. Nggak sadar Pak. Jalan aja. Nggak sadar. Tiba-tiba apa? Mulai muncul orang-orang yang aktif.
Dan sering terjadi, bukan saya yang presentasi terus dia join terus dia aktif. Enggak. Kadang-kadang saya presentasi di sini nolak. Downline saya yang udah setengah mati presentasi, join aktif. Downline sayanya mati. Banyak kejadian begitu nggak bisa diprediksi. Makanya bisnis ini cuma butuh apa? Percaya aja. Upline suruh apa? Lakukan saja. Sisanya apa? Jalanin. Tuhan nggak tidur kok. Tuhan nggak tidur. Sisanya sejarah teman-teman. Ini November 2005. Saya memulai komitmen penuh saya jalanin yang tadi saya cerita. Itu November tahun 2005. Ya, saya temuin upline saya Panaga Sugara. Waktu itu saya lagi habis-habisan. Belum dekat sama Panaga. Saya memberanikan diri SMS. Waktu itu belum zaman WA ya. Pak, boleh nggak minta waktu 30 menit aja Pak. Saya mau ke rumah Bapak di Bandung. Berangkat, dia bilang datang aja. Datang, saya sampai ke sana, datang. Saya ingat banget dia lagi nonton waktu itu. Ya, dia lagi nonton. Terus begitu dia udah selesai, basa-basi, dia nanya gimana katanya. Saya bilang gini, Pak, saya nggak minta Bapak cerita hasil. Saya ngeliat rumah Bapak, udah tahu. Ceritakan proses Bapak. Dia ceritain. Dan di situ saya baru tahu, saya belum kerja. Saya belum jalankan bisnis ini dengan benar. Saya sudah kerja keras, Pak. Tapi ternyata ada caranya. Yang dulu saya nggak lihat. Saya cuma fokus yang penting kerja keras. Ternyata ada caranya. Nah, disitulah saya mulai mempelajari yang namanya One Vision. Di situ saya baru tahu One Vision bukan cuma nama. Tapi kalau Anda terjun, percaya upline, ikutin semua saran-sarannya. Percayalah Pak, siapapun tuh bisa berhasil di usaha ini. Ya, jadi pada saat dia cerita seperti itu, oke, nangkep. 30 menit pulang tempur. Ya, tempur dalam arti apa? Ya kita ketemu orang presentasi, nggak ada orang yang bisa kita undang, belajar untuk kenalan, ada teknik namanya prospecting, ada CD-nya untuk belajar, bisa minta mentor Anda untuk tunjukin juga caranya, semua caranya sudah ada. Tinggal Andanya niat atau tidak. Hanya itu yang kita butuhkan di bisnis ini. 2005 bulan November, saya mulai komitmen di bisnis ini. Ya, akhir tahun 2005 anggaplah 2006. Saya benar-benar mulai 2007, 2008 saya fight. Saya tempur di bisnis ini. Ulang tahun nikahan, ulang tahun anak, ulang tahun orang tua, ulang tahun mertua, ulang tahun pernikahan, ulang tahun dia, ulang tahun saya, kondangan tetangga, kondangan saudara, Imlekan, Lebaran, Natalan, semua Tiansi. Semua saya isi sama Tiansi. Jadi saya bingung kalau orang bilang, aduh Pak, ini kan lagi musim Lebaran ya, jadi off dulu. Ini bisnis. Ini bisnis. Orang nanya, lu Imlekan juga presentasi? Siapa yang lu presentasi? Yang nggak Imlekan. Waktu Lebaran, saya presentasi Pak. Siapa yang lu presentasi? Yang enggak Lebaran. Wah Pak, kalau saya mah Lebaran pasti begini Pak. Nggak mungkin lah, orang bilang gila, gini-gini amat hidup. Bapak Ibu, Lebaran mau buka nggak? Yang jaga ada yang Muslim. Kok dia tetap? Karena di situ tidak ada pilihan, bisnis ini bisa milih. Dan kadang kita lupa. Apa yang kita kejar lewat bisnis ini? Terlalu besar untuk dikorbankan. Padahal hanya 2 tahun. Hanya 2 Lebaran, 2 Imlek, 2 Natalan, 2 ulang tahun, 2 perayaan. Hanya 2. Tapi pada saat kita tunjukkan kita serius di bisnis ini, tim downline kita, tim kita, itu pasti akan ngikut. Asalkan kita bekerja berdasarkan sistem. Sisanya tinggal sejarah Pak. Perubahan hidup, hasil. Ya, kalau bicara hasil, saya yakin semua orang, Anda ketemu leader-leader di depan, aduh mereka juga hasilnya udah gede-gede. Benar dah. Ya, cuman mungkin kadang-kadang, bukan kadang, pasti tiap orang punya impiannya berbeda-beda. Dulu ya, Pak Ade menikmati waktu yang berkualitas sama istri. Nggak gampang. Pak David hobi mobil, beli mobil. Ya, Pak Dede hobi banget ngembangin diri, kemana-mana saya ngeliat dia ikut seminar. Terserah Anda. Ibu tadi pengen umrohin satu keluarga, umrohin terserah Pak. Impian Anda sama saya beda. Pak,
Saya itu sebetulnya pengen jadi penyanyi, Pak. Terus kenapa nggak jadi penyanyi? Nggak ada duitnya, Pak. Makanya duitnya cari di Tiansi. Abis itu lu nyanyi dah sepuasnya. Pak, saya tuh pengen jadi guru ngaji di pedalaman, Pak. Kenapa enggak? Nggak ada duitnya, Pak. Anak istri bisa ribut. Ya udah, urusan duit biarkan Tiansi yang ngurus. Setelah itu masuklah pedalaman. Jadilah guru ngaji. Jadilah orang yang memang Anda impikan. Jadi bisnis ini tuh alat untuk bangun aset. Supaya apa? Hiduplah seperti yang Anda mau. Saya nggak tahu itu seperti apa. Tiap orang berbeda. Saya tuh pengen S3, Pak. Kalau bisa S4, kalau ada S10, S10. Sekarang S11 sudah kan? Samsung. Iya silahkan. Lah tapi kalau saya kuliah siapa yang ngasih nafkah? Biarkan Tiansi dengan aset yang sudah Anda bangun itu ngasih nafkah dan Anda fokus sama kuliah Anda. Ini Pak Tiansi. Jadi bukan cuman yang Anda dengar mungkin, wah sekaya-kayanya, wah pamer-pamer harta. No. Begitu banyak orang di bisnis ini yang sudah sukses tetap low profile. Dia tidak suka dengan materi-materi, dia suka dengan yang lain. Nyumbang begitu besar, bangun yayasan dan lain sebagainya. Banyak leader-leader yang sudah melakukan itu semua. Hanya kadang mereka malas untuk cerita. Tapi untuk itu kami di bisnis Tiansi. Oke? Saya nikmatin di bisnis ini melalui apa? Salah satunya, saya dari orang yang nggak punya. Ini rumah, dulu saya nebeng di rumah kontrakan mertua. Ya, kami cuma punya dus. Buat jadi lemari. Habis pakai cuci, masukin dus lagi. Itu yang terjadi. Pulang telat, salah. Pulang lebih cepat, salah. Nggak pulang, salah. Pulang, salah. Mati aja dah. Ya, di rumah mertua ya begitu teman-teman. Ya, begitu akhirnya kita bisa beli rumah sendiri yang masih kecil waktu itu. Wah, happy banget Pak. Pertama kali masuk, wah buka baju lempar. Buka celana lempar. Ya kan buka celana dalam. Wah, masih di bawah padahal ya kan. Rumah saya ya puas banget teman-teman. Ya, puas banget. Ya, mobil BMW ini mobil Pak, nggak ada di buku impian saya. Kenapa? Nggak berani. Gak berani mimpiin ini. Di luar sana orang bilang, Anda harus berani di pikiran baru bisa jadi kenyataan. Betul ya? Uniknya bisnis ini, Anda gak berani mimpi, asal ikutin orang yang udah dapat juga tuh. Ini asiknya bisnis ini, gak harus yakin. Yang penting Anda percaya orang yang di depan Anda, udah ikutin aja. Dia dapat apa, Anda dapat apa. That's it, titik, gak ada komanya Pak. Itu enaknya bisnis ini. Ya. Ini mobil begitu dapat Pak, asli nikmat, sampai nggak percaya. Setiap kali nyetir, ini apa bener BMW? Jangan dikorek-korek, keluar logo yang lain. Ya, siapa tahu bohong. Emang bener Pak. Terus begitu ketemu prospek dia bilang, "Alah BMW gitu kan bohong-bohong semua." Pengen tak lumat langsung. Biarkan asam lambung yang mencerna. Ya, penyiksaan tingkat tinggi ya. Bisnis ini luar biasa Pak, ada progresnya. Nah, pernah nggak Anda kebayang suatu saat, saya nggak tahu asal Anda dari mana, saya dengar banyak sekali dari luar kota, dan saya sangat menghargai Anda. Dan mungkin kota Anda nggak banyak yang tahu. Tapi pernah nggak terpikir dari satu kota yang kecil itu nanti, tiba-tiba ada telepon dari luar negeri, nelpon ke nomor Anda. Bu, bisa nggak ngisi di Spanyol? Pernah nggak Pak kepikir situ? Saya enggak kepikiran, tapi terjadi. Pak bisa ngisi di Thailand. Pak punya waktu tanggal segini sampai tanggal segini. Mau ngapain? Isi pertemuan. Oh, di mana? Myanmar. Mana tuh? Burma Pak katanya. Itu terjadi. Percaya tidak percaya, selama Anda jalanin apa yang saya dapetin, leader-leader Anda dapetin, Anda pun akan dapetin. Jadi keren ya, satu global segede gitu, Indonesia begitu kecilnya, ke Pulau Jawa begitu kecilnya, ke provinsi sangat kecil, ke kota Anda begitu kecil, tapi satu yang kecil ini bisa mempengaruhi dunia. Oh itu keren sekali bisnis ini, keren sekali bisnis ini. Ya, kebebasan waktu, wah ini nikmatnya luar biasa. Ya, dahsyat Pak kalau yang namanya bebas waktu, bener. Apa yang saya pakai kebebasan waktu? Hobi lah, ya. Saya hobi naik gunung, ya. Dari naik gunung sampai ke dasar lautan, ya. Jadi naik gunung hobi, ke bawah laut hobi, ke
Ketemu presentasi orang negatif, presentasi ikan. Nah, saya bilang tatap mata saya gitu. Ya, kehipnotis dia. Ini ikan benar-benar loh Pak. Terus saya bilang, dia deket lagi. Duh, kurang ajar, nantang ya kan. Saya keluarin flip chart, ya kan. Ya. Jalan-jalan udah pasti, ya lidah Anda sudah dapat lah ya. Ini banyak sekali, saya cepet-cepetin aja. Ya, ini dari tempat yang bersejarah, memang tempat wisata, sampai tempat yang belum jadi tempat wisata. Ya, datang ke Cina, abis ini kita extend kemana? Saya nanya istri saya, kemana ya? Buka peta. Enak gak Pak bisa begitu? Jalan kemana ya? Buka peta dulu dah, lihat. Ini belum nih. Ini udah. Ini, apa nih? Mongolia. Mongolia, apa itu? Genghis Khan. Seru juga ya berangkat. Nyampe ke sono tidak ada tulisan yang bisa kita baca. Tulisannya semua Mandarin Pak. Ya begitu Mandarin, oke, mana tempat wisatanya? Ayo kita pergi. Begitu nyampe, apa yang dilihat? Ini. Doang? Iya, ini doang. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya dari tempat yang nggak jelas kita datang. Ya makanan yang ini makanan apa? Ya kan kita nggak ngerti bahasanya dia apa. Brak. Kuahnya bening. Ini kobokan apa minuman sup nih? Ya kan? Ya seru loh teman-teman ya. Istanbul, Turki, ya ini kami sudah beberapa kali dari TNC, dari ikut One Vision, sampai kami pergi sendiri, bawa mobil sendiri di negara orang. Seru Pak, nyetir di negara orang enak banget. Terus terbalik kan setirnya. Ya, seru banget. Pertama kali nyetir, melanggar arah gitu. Istri saya bilang, lu yang salah. Oh iya, ya kan geser. Ya, kebalik dia. Ya, seru banget teman-teman ya. Lagi nyetir mau pindah gigi, kebuka pintu. Kan setirnya kebalik kan. Kan pindah gigi kita kan biasa di kiri kan. Ya, gitu. Kebuka pintunya. Ya, seru deh ya. Ini ya Kamboja. Ya, jadi Kamboja negara-negara seperti ini ya yang nggak gitu terkenal untuk wisata. Baru sekarang mulai belakangan kami ke sini. Ya, ini tempat Tomb Raider kalau Anda tahu ya. Yang dia berantem banyak kayak Candi Borobudur seperti itu, ya, tapi gede banget. Ya, ini nonton bola live waktu itu. Ya, ada yang hobi bola di sini? Banyak ya, saya nggak hobi. Ya, jadi harusnya Anda yang berangkat bukan saya. Ya, jadi begitu ke sana tuh orang yang hobi tuh langsung Barca gitu. Saya nanya Barca itu apa? Barcelona Pak, oke, Barca ya. Begitu nonton, saya nggak hobi Pak, bener-bener nggak hobi. Saya bingung ngapain gitu, nonton highlightnya aja seru gitu ya. Jadi begitu sampai sana, baru tahu Pak kenapa seru kalau nonton di sini. Ya, jadi kalau nonton di sini, kalau Anda tahu di TV ada human wave itu, ya di sana Pak kalau mau human wave lantainya getar, getar, karena satu podium semuanya begini. Satu podium itu semuanya begitu. Langsung bentar lagi gitu. Ya excited sekali Pak. Ya, jadi waktu itu ada pesta gol lagi, 5-1 kalau nggak salah. Ya. Bapak dukung yang mana? Yang menang. Lebih tepatnya yang ngegolin, ya. Jadi yang sebelah sono gol. Orang pikir saya pendukung sana. Begitu sini gol juga, gol gitu juga. Ya, seru sekali ya. Ini ya kemarin 2-3 tahun yang lalu ke Taj Mahal. Dari Taj Mahal saya hobi naik gunung. Biasanya kalau pecinta alam di sini hobi naik gunung, impiannya biasanya kemana? Everest, pegunungan Himalaya Pak. Ya, kita berangkat ke sana dari India, kita ke Kathmandu. Ya, dari Kathmandu kita naik ke Nagarkot. Nah, di sana kita mau ngedaki takut mati. Ya, ingat usia ya kan, faktor U lah ya. Tapi ternyata teman-teman di sana ada penyewaan pesawat jet untuk muter di atas puncak Everest. Seperti itu ya. Jadi di situ saya baru tahu ternyata kalau otot kaki sudah tidak mampu, otot dompet bisa membantu. Ya, puas saya ya. Jadi tetap udah pernah ke sana? Udah dong. Gila lu naik pesawat. Ya, terus Australia ya, habis kemarin juga sempat dari Turki kami berangkat ke Santorini, ya Yunani Pak. Wah ini nggak heran dia kenapa dulu terkenal sekali dengan dewa-dewa, dengan orang-orang yang sangat pintar, bijaksana. Ya karena kalau Anda duduk di sini nih ya, langitnya biru, tidak ada awan, lautnya biru toska, tidak ada ombak, bangunannya kayak gini putih, kubahnya biru, hawa 8 derajat, 7 derajat, minum kopi, wah auto pintar Pak otak kita.
Ya, kalau kita di sini keluar Novotel, tantin, wah auto bolot kita Pak langsung ya kan? Itu yang terjadi. Makanya mereka pintar-pintar ya. Kemarin saya sama Pak David sama Ciponi ya, gila kemana-mana 1 jam pusing kita. Ya sama aja sama Jakarta. Oke, terus terakhir kemarin kami jalan-jalan satu keluarga ya, kami ke New Zealand. Kurang lebih sekitar hampir 1 bulan waktu itu perjalanan. Ya orang hampir bilang, lu pindah New Zealand? Enggak Pak. Ya terus tetangga saya bilang, itu Bapak udah pindah. Saking kelamaan kosong rumah kami Pak. Ya nah dari sana kami jalan-jalan naik mobil sendiri dari pulau paling atas Auckland sampai ke bawah. Jadi pindah pulau bawa mobil berapa ribu kilo gitu kami. Ya bawa mobil sampai ke bawah. Ya benar-benar get lost, seru banget. Dan di sana itu adalah pegunungan es, di mana-mana pegunungan es. Karena dia banyak pegunungan es, esnya cair jadi danau. Dan danaunya itu saking tenangnya kayak kaca. Ya, jadi benar-benar tenang sekali. Yang tadi saya bilang auto pintar orang-orang di sana. Ya, terus kemarin kami sempat juga pada saat di sana, lagi-lagi ya, mau naik ke atas nggak mampu. Ya, tapi ternyata saat otot kaki tidak mampu, otot dompet bisa membantu. Ya, waktu itu kami sewa helikopter, kami keliling berhenti di atas puncaknya. Ya, benar-benar dahsyat sekali. Jadi sekarang saya teman-teman fokusnya ya udah, saya mau kasih value, saya mau kasih prinsip buat anak-anak saya. Makanya saya pada saat seperti ini juga bukannya nggak ngapa-ngapain lagi. Saya harus do something, saya harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya ngeliat di bisnis ini, kalau finansial itu otomatis, ya itu akan otomatis. Seberapa banyak yang bisa kita bantu? Itu yang membuat kenapa leader-leader di depan itu masih turun di lapangan. Ya, kayak Pak David kemana-mana, ya Pak Sueb ya, saya nggak begitu hafal semuanya. Pak Dede hari ini kemana? Ya kemana? Udah sanggup belum dia untuk tidak ngapa-ngapain lagi? Udah cukup hidupnya, saya tahu Pak Dede lah. Dia udah cukup. Kenapa dia masih tempur? Kenapa dia masih naik motor? Kenapa dia masih ninggalin anak istri, anak masih kecil? Ngejar uang? Bukan. Dia mau bantu orang karena dia sudah terbantu di bisnis ini. Buat orang tua saya, ini ya pertama kali kami jalan-jalan ke luar negeri. Ini almarhum bapak saya, 3 tahun yang lalu beliau dipanggil. Waktu saya telepon dapat mobil BMW, telepon Pak dapat mobil. Bapak saya nggak pernah muji orangnya, ya nggak pernah muji. Dia cuma bilang, oh bagus lah. Dapat kapal, saya telepon lagi, dia bilang, oh bagus. Terakhir kemarin dapat pesawat, saya telepon, Pak dapat. Bapak saya bilang gini, kamu udah hebat ya sekarang. Satu kalimat itu Pak, yang saya betul-betul tunggu. Satu kalimat itu aja. Dan saya bersyukur sekali beliau mengucapkan itu sebelum beliau meninggal. Karena buat saya itu penting sekali kalau dia merasa bangga sama saya. Buat saya itu penting. Karena saya tahu secara kodrat dia pasti akan berangkat duluan. Jadi jangan sampai saya belum apa-apa dan dia sudah pergi. Saya nggak sanggup. Saya yakin saya nggak sanggup nyeselnya. Pada saat dia berangkat tiba-tiba kena serangan ke rumah sakit, dokter nggak ada. Karena di kampung, nggak kuat, meninggal. Udah nggak bisa apa-apa lagi saya. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Mau ngomong apapun, udah nggak bisa. Sekarang kami sisa ibu kami. Setelah 70 tahun sekian usia dia, saya baru tahu kalau dia suka laut. Selama ini saya ngapain aja gitu saya mikirnya. Serius tuh teman-teman. Ngapain aja gue selama ini. Baru tahu. Begitu tahu kemarin kami ngajak dia ke Bali. Nginep di beach club. Ini semalam 8 jutaan gitu kalau nggak salah. Kami nginep 2-3 malam. Kalau saya sendiri Pak kesini nggak bakalan saya ikhlas keluarin tuh duit. 1 malam 8 juta. Nggak bakalan. Sumpah mati. Tapi begitu kami tahu ibu kami suka laut, bawa ke sini. 2-3 malam, saya ingat banget tuh sama istri saya ya. Buka pintu,
Cukup jauh, mewah semuanya, langsung laut. Jadi jendelanya itu benar-benar kaca semua, langsung laut, dan lautnya biru toska seperti itu. Dan ibu saya buka pintu langsung, wah gila ya, bagus sekali, bagus sekali. 8 juta jadi nggak ada artinya. Untuk ini saya cari uang. Untuk kayak begini, saya habisin uang saya. Saya berani keluar uang. Kalau untuk memperkaya diri, enggak Pak. Saya sama istri saya sudah bertahun-tahun yang lalu, kami sudah cukup, penghasilan kami udah lebih besar daripada kehidupan yang cukup buat kami. Bisnis ini bisa kasih lebih luar biasa. Dan mungkin teman-teman masih ada yang masih merasa apakah saya bisa atau tidak di bisnis ini. Saya tahu tidak semua orang seberat itu masalahnya dan tidak sekuat itu juga. Makanya kita juga nggak minta Anda sampai sehebat itu. Ini alasan saya menjalankan bisnis ini buat mereka. Bapak saya udah nggak ada sekarang. Tapi saya bersyukur saya udah bisa bikin dia bangga. Dan buat mereka inilah saya memperjuangkan bisnis ini. Saya minta lampu itu dimatiin Pak. Saya pengen ngelihat tiap peserta. Hidup cuma satu kali teman-teman. Dan ada hidup yang bisa lebih baik. Saya nggak tahu kondisi Anda. Tapi kalau Anda tidak puas, Anda pengen dihargain sebagai orang. Bukan dari strata sosial. Nggak bisa masalahnya, ini dunia Pak. Orang akan mandang itu. Makanya dapetin. Kalau bisa jadi orang nomor 1, kenapa kita milih jadi orang nomor 2? Kalau kita bisa jadi pemenang, kenapa kita milih jadi pecundang? Kalau kita bisa hidup lebih baik, kenapa menerima hidup yang tidak baik? Bisnis ini bukan satu-satunya cara. Tapi lewat bisnis ini tidak memandang siapapun. Hanya memandang siapa yang mau. Dan bisnis ini bisa bantu Anda. Akan ada proses, pasti. Buat teman-teman yang sudah 1 tahun, 2 tahun di bisnis ini, Anda udah capek. Downline mati lagi, leader berhenti lagi. Percayalah Pak, kami pernah ngalamin. Yang kenal sama saya, dan Anda kayaknya udah lelah. Saya cuma mau ngomong Pak, jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena hidup tidak akan lebih baik kalau Anda nyerah. Dan saya benar-benar kepengen kita berhasil bersama-sama. Benar-benar pengen Anda bisa lawan rasa down Anda. Bangkit 1 kali lagi Pak. Orang mau ngomong apapun di luar, bangkit 1 kali lagi. Kalau teman-teman proses bisa kami gantikan, kami mau gantiin. Masalahnya nggak bisa. Anda sendiri yang akan dapat kemenangan, Anda sendiri yang harus berjuang, Anda sendiri yang harus merasakan kemenangan atas tangan Anda sendiri. Dan buat Anda yang baru pertama kali datang di acara seperti ini, teman-teman semua, tiap orang bisa sukses di bisnis ini. Dan yang paling penting, tiap orang berhak untuk hidup lebih baik. Setiap orang berhak untuk hidup lebih baik, teman-teman sekalian. Jadi pastikan Anda ambil keputusan yang benar. Hidup cuma 1 kali Pak. Jadi cacing, jadi naga. Sukses buat Anda semua.